Dengarkan cerita saya. Nabi Musa satu hari berdoa, Allahumma arini adlak fid dunya. Ya Allah, saya kepengen dikasih lihat keadilanmu di dunia. Saya pengen dong ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana keadilanmu di dunia ini. Allah bilang, baik Musa, datanglah ke pantai. Sebutkan sama Allah nama pantainya. Duduklah di atas sebongkah batunya pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Datanglah Nabi Musa di waktu yang telah dijanjikan. Nabi Musa nungguin, ngeliatin pantai di tempat yang tidak terlihat orang, kayak sembunyi di balik batu gitu. Beliau kemudian ngelihat ke arah pantai. Allah mau memperlihatkan keadilannya. Dengerin Bu, jangan tidur. Diceritain malah ngantuk. Iya, kenapa ya Ustazah? Kayak kalau dengerin suara Ustazah udah mulai cerita tuh kayak mata berat banget. Ini pada ketawa kenapa nih? Berasa? Apa nggak usah cerita aja saya? So ikut sekalian, Nabi Musa mau dipertontonkan oleh Allah bagaimana keadilan Allah. Beliau pun melihat dari celah batu di mana beliau mau dipertontonkan keadilan Allah ini. Enggak lama datang seorang laki-laki mengendarai kuda. Laki-laki tersebut itu melihat pantai, laut yang jernih. Dia pun kemudian turun, membuka pakaiannya, kemudian berenang. Habis selesai berenang, dia pakai lagi bajunya, kemudian dia pun naik ke atas kudanya tanpa tahu bahwasanya uang yang dia punya jatuh di situ. Kalau kita kayak dompet lah, itu kayak tempat uang gitu. Dia pun jalan. Selepas itu ada seorang pemuda lain jalan di jalanan tersebut, ngelihat ada kantong uang tergeletak begitu saja di situ. Dia buka kantong tersebut, isinya uang dinar, uang emas. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin kalau di kita berapa puluh juta gitu, tahu, bahkan ratus juta, puluh juta lah, semacam itu. Dia lihat matanya berbinar, kemudian dia ambil tuh uang, dibawa sama dia. Kayak yang rezeki orang soleh nih. Kayak ibu-ibu kalau nemu duit, pas bangun dari majelis ada duit 50 ribuan. Bukannya dia tanya, ini uangnya siapa nih? Malah ditutupin sama dia pakai kakinya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Haram itu ya. Bukan uangmu, balikin sama yang punya, umumin. Ustazah nggak ada yang ngaku nih Ustazah, kasih ke panitia. Terus jadi buat panitia dong Ustazah? Ya enggak juga.
Umumkan sama panitia, kalau ternyata nggak ada juga yang punya, disedekahkan. Nanti pahalanya buat yang punya uang tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kepada cerita tadi. Jadi dibuka tuh, ternyata uang isinya, senyumnya lebar terus di jalan deh tuh. Lanjutkan perjalanannya. Tak seberapa lama dari itu, ada laki-laki tua. Dia kemudian berjalan terseok-seok ke arah pantai tersebut. Dia kemudian membuka bajunya, berenang. Habis itu dia naik lagi ke situ dengan badan yang sudah lebih segar. Ketika tiba-tiba datang laki-laki pemuda yang pertama dengan kudanya. Dia kemudian kayak semacam berbicara ina itu segala macam dengan kakek-kakek tadi ini. Kakek-kakek itu sepertinya bilang, enggak gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kantong kamu itu di mana. Uang apa yang kamu maksud? Saya nggak lihat. Tiba pemuda tersebut itu menghunuskan pedangnya dan kemudian membunuh kakek-kakek tersebut. Dia kemudian membersihkan pedangnya, masukin lagi, membiarkan kakek-kakek tersebut itu mayatnya tergeletak di situ. Dia naik lagi ke atas kudanya dan kemudian berangkat pergi. Nabi Musa lihatnya kaget. Gimana tuh tadi? Allah kemudian bertanya padanya, ya Musa, ra'aita adli fid dunya? Wahai Musa, gimana? Sudahkah kamu lihat keadilanku di dunia? Ya Allah, saya nggak ngerti. Yang saya minta adalah keadilanmu. Tapi ternyata yang saya dapati dalam pandangan saya yang tidak mengerti ini, dalam pandangan saya yang bodoh ini, semacam kezaliman. Bagaimana yang tidak mengambil uang tersebut malah terbunuh, dan bagaimana yang ngambil uangnya malah jalan dalam keadaan selamat. Ya Musa, laki-laki pertama yang duitnya hilang tadi itu, yang duitnya tertinggal tadi itu, adalah anak seorang laki-laki zalim yang dulu pernah merampok, mengambil uang dari bapak anak muda yang kemudian lewat kedua tadi. Ngerti gak nih? Ulang katanya. Wahai Musa dan laki-laki tua. Ustazah ulang, nggak mau saya. Salah siapa nggak dengerin? Dan laki-laki ketiga, laki-laki tua yang dibunuh oleh pemuda itu dulunya pernah membunuh bapak yang pernah ngambil duitnya anak muda tadi yang kedua. Demikianlah keadilanku di atas muka bumi, wahai Musa. Jadi Bu, duit yang sekarang hilang emang bukan duitnya dia, ya Bu ya. Memang mungkin duitnya dia, tapi dulunya bapaknya
itu pernah nyuri duit. Dari siapa? Dari bapaknya anak yang kemudian dapetin tuh duit. Ibu-ibu. Tapi si bapak yang mencuri itu, ya Bu ya, meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Sama siapa? Sama bapak tua yang kemudian dibunuh sama anaknya itu. Jelas? Kita kan kalau ngelihat kayak begituan kan kayak nggak adil, tapi sebenarnya ainul adl itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan bapak dibalas ke anaknya, apa yang dilakukan seorang ibu dibalas ke anaknya, apa yang dilakukan anak dibalas kepada orang tuanya. Demikian cara Allah Subhanahu wa taala memutar-mutarkan dunia ini. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kalian hidup di atas muka bumi adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala putar-putarkan. Sesaat di atas, sesaat di bawah. Sesaat kamu menghina orang lain, satu hari kamu akan dihina orang lain. Saat kamu mengambil hak orang lain, di waktu yang lain hak kamu yang akan diambil. Terus begitu, terus begitu.